Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara serta sidang jemaat semua. Bapak Ibu dan Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak berkat yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Nafas kehidupan, kita bersama-sama dengan keluarga kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terlebih-lebih kita bersyukur kepada Allah, karena kasih dan anugerahnya, kita bisa mendapat bagian dalam kerajaannya ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, menggantikan kita yang berdosa, supaya kita layak di hadapan Allah, dengan rela mati di atas kayu salib dan dibangkitkan mengalahkan maut. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang minggu kita bisa melewati, dan hari ini kita bisa berada di akhir pekan ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita berdoa pekan yang akan datang tentu lebih baik daripada pekan sebelumnya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang di akhir pekan ini, mari kita berdoa meminta hikmat Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan turun atas kami, supaya kami dapat merenungkan kebenaran firman Allah, sehingga kami dapat menjadikan firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, untuk dapat menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan pesan-pesan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Allah. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-14. Dengan satu tema perikop, yaitu kitab yang dimaterai dan anak domba. Nah, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Wahyu juga menggambarkan kepada kita, dan Yohanes menuliskan dengan sangat detail apa yang akan terjadi ketika kelak kita berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Allah, dan kita menghadap takhta Allah yang Maha Kudus. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam wahyunya, dan Allah menyampaikan pesan kepada Rasul Yohanes dalam wahyunya ini, memperlihatkan kepada kita betapa satu kitab yang sangat berarti bagi umat manusia, dan kitab itu adalah kitab kehidupan. Manusia berusaha untuk membuka kitab itu, dan tidak ada yang mampu. Bahkan Alkitab menceritakan tua-tua, artinya mewakili manusia, tidak ada yang mampu membuka kitab itu. Sampai mereka, Yohanes melihat itu, dia menangis. Bagaimana kitab itu tidak bisa dibuka? Karena di sana adalah nama-nama dan rahasia orang-orang yang akan bersama dengan Allah. Tetapi kemudian malaikat mengingatkan dia dalam bagian ini, mengatakan kepada Rasul Yohanes, tenang, jangan takut, sebab anak domba Kristus mampu membukakan kitab itu. Dan Kristus datang dan membukakan kitab itu, sesuatu yang luar biasa, sehingga puji-pujian layak baginya. Puji-pujian layak bagi Kristus. Ayat yang ke-9, kalau kita melihat bagaimana pujian-pujian itu dinaikkan oleh tua-tua untuk anak domba itu. Ini adalah satu gambaran bagi kita bagaimana Kristus berkuasa terhadap surga maupun dunia. Tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya sebagai pengikut Kristus, kita harus meyakini kuasanya yang hebat. Kita harus meyakini otoritasnya yang luar biasa. Kita harus bergantung kepadanya, karena hidup kita tergantung olehnya. Karena dia adalah yang Alfa dan Omega, yang sudah ada sebelum dunia ini ada, dan yang tetap akan ada
sampai dunia ini tidak ada. Jadi Kristus adalah pegangan satu-satunya hidup kita. Jadi jangan lepaskan itu, karena kalau engkau melepaskannya, maka engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka sia-sialah hidupmu yang hanya sebentar ini, tetapi akan mengalami aniaya dalam kekekalan. Karena hidup ini ada dua pilihan kelak, dan kita pasti akan menghadapi takhta Allah itu. Kita hidup kekal atau binasa kekal. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Kalau engkau ingin hidup kekal, maka percayalah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kalau engkau tidak percaya kepadanya, maka tidak ada pilihan terhadap hidupmu. Engkau akan dalam kebinasaan kekal. Jadilah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat yang didengarkan oleh kami semua. Kami tahu Tuhan firman-Mu iya dan amin, mengajarkan kepada kami sebagaimana harusnya kami hidup, yaitu hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan kelak kami akan mempertanggungjawabkan semua hal yang kami lakukan dalam dunia ini. Kami rindu Tuhan selama hidup dalam dunia ini, kami selalu menyukakan hati Allah. Perjuangan kami melawan kedagingan tidak mudah, tetapi kami tahu bersama dengan Kristus kami mampu. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan, baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin bersekutu dalam persekutuan kami, besok dalam ibadah, dan juga sore nanti anak-anak muda, dan sekolah minggu, serta ibadah raya. Tuhan tolong kami, supaya kuasa Tuhan hadir dalam hidup kami. Kendalikan hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Haleluya Bapa. Amin.